Itu yang tadi Mas cerita tentang Karbala. Kebetulan itu yang awal sejarah saya mengenal teman-teman Muslim, teman-teman NU itu ada ceritanya. Jadi ketika saya memang waktu kuliah saya sudah belajar filsafat Hindu, filsafat Buddha dan arkeologi Islam sudah belajar. Justru saat kami kuliah pertama, kami itu sudah 9 kali sudah kami datangi. Jadi karena harus tahu jejak mereka karena belajar arkeologi Islam. Tetapi ketika kami menulis, kami di Grasindo, habis dari track record saya di Grasindo itu untuk guru-guru PT saya dikenal orang. Akhirnya itu yang membawa saya kepada sosok dari Cirebon, namanya Dr. Nurudin. Dia sekarang mungkin masih dosen di Universitas Gunung Jati dan juga anggota Dewan saat itu. Nah, saya di Bali menerbitkan penerbit namanya Karbala. Nah, itu makanya saya ingat Karbala dan itu Pak Nurudin itu sahabatnya jadi baik. Jadi kalau di kantor itu sering ada, jadi bulan ke Cirebon. Sering itu nanti itu awal mula kami mengenal teman-teman NU, bagaimana saya mengenal sosok yang luar biasa bagi saya baiknya dalam cuman kalau di waktu belajar di sekolah tidak tahu kita beragam, tetapi ketika di dunia kerja saya baru merasakan atmosfer teman-teman Muslim NU itu bagaimana memperlakukan kita meskipun kita Kristiani, justru mereka itu senang. Ketika ada di perusahaan kita ada orang Kristen malah senang. Dan saya tidak ada di bagian yang biasa, tapi saya pegang di penerbitannya. Jadi di penerbitan kuncinya. Dan yang saya ingat itu luar biasanya, dia seorang pecinta buku. Ada 11 rumahnya dia, ada yang saya diberi kantor di dekat Universitas Gunung Jati itu ada kolam renang di belakangnya, tapi itu tidak saya pilih. Yang saya pilih itu ada sebuah rumah, mungkin segede ini, isinya buku semua. Jadi dari bukuan itu di atas meja jualan buku, ada yang saya jual, semuanya buku. Jadi kalau dia belanja buku tidak ada karuan. Nah, saya tidur di situ untuk kantor redaksi. Ini hanya untuk mengawali tadi tentang Karbala. Terus juga tentang ini tadi, tentang keprihatinan Kijati tadi tentang kondisi Indonesia sekarang. Itu mengingatkan sosok guru kita, bapaknya, gurunya Pak Faisal, Pak Yahya Segaf. Nah, ini menggerakkan. Ada kali-kali saya masih datangnya belakangan, tetapi saya sudah mengenal beliau itu sudah lama sekali. Jadi waktu di Ngasilan ada Pak Faisal, ada Abdul Tomo, saya sudah mengenal Pak guru kita Pak Yahya karena saya wartawan, saya sering malah di rumah Pak V sana, saya wawancara di sana, sering tak jadikan di kolomnis di tempat kami. Ada kata-kata beliau yang saya ingat itu, jangan menanam kurma di habitat dan tumbuhnya pohon pisang. Jadi jangan semata-mata budaya alam dimasukkan ke sini, itu begitu. Itu yang kata-kata saya ingat dari beliau karena teman-teman Kristiani kalau jujur, kan di Solo kan kami juga digabung di Persatuan Lokal Surakarta. Donatur utama itu Pak ya, todongannya paling penak, oke gitu. Dan selalu waktu di tahun-tahun di tempat Pak Rudi di sana yang sambutan pertama beliau mesti tahun pertama beliau Natalan beliau. Ini yang mengingatkan saya tentang Pak Jati tadi. Ada satu hal yang keprihatinan dia yang dirasakan Pak Jati kondisi sekarang. Dia berpesan ke saya. Dia kan di belakangnya juga ada titelnya itu di depannya KP kan panggilan itu ada bukunya kan masih punya bukunya. Maksudnya dia kan sering didampingi cewek siapa ya Pak? Siapa itu? Asisten Pak Dewi. Nah itu sering kemana-mana kan bersama dia. Saya lewat itu masih di kantor dahulu itu saya sudah di sana. Tapi herannya kayaknya saya datangnya terlambat. Lucu juga. Nah dia berpesan ke saya, Mas Daniel, kalau kondisi di Indonesia sekarang ini dia berkata betul. Nah ini sudah saatnya Semar datang, Semar bangun kayangan.
bisa enggak aku Daniel bikin buku tentang Semar. Akhirnya itu pengumuman saya terus. Nah saya bikin buku sergam Semar Bangun Kayangan yang gambar satu cerita ada Pak Rafael Sendaya, narasi saya. Di belakangnya ada sambutannya beliau. Tapi entah kenapa itu sudah jadi keburu mundur ke Jakarta. Kami seperti lolos kontak. Nah kalau misalkan nanti ngerusakin saya bisa tak print lagi, tak tunjukkan ke beliau, mungkin bisa sampai ke sana lagi. Mungkin lewat putranya Pak Mas dari ya putranya kemarin bicara yang bisa. Tapi saya bikin dulu yaitu tentang kalau Indonesia seperti sekarang ini sudah saatnya Semar datang, Semar Bangun Kayangan. Saya pikirkan narasinya terus gambarnya warna di belakang ada apa ya? Nah ini yang terus yang kedua tentang komitmen. Waktu kita di Solo Baru kita sudah pernah komitmen untuk bikin meninggalkan jejak dan lupa tadi kita harus meninggalkan jejak pemikiran kita harus dibuat dari dalam sebuah buku. Ini seperti ya, ini contoh yang saya ambil ya. Ini ada bunga rampai ini 25 pejabat perempuan dari ibu bupati sampai wakil sekda 12 camat. Pejabat perempuan saya datang, saya beri virus narasi menulis, akhirnya menulis 25 pejabat menulis satu buku. Ini aku mengenangmu bunda dalam rangka hari ibu. Ini dibuat seperti ini puas dikasih kita bagus itu untuk pas hari ibu. Wah kebanggaan mereka. Nah itu seperti ini. Nah itu yang saya coba ke FKK untuk bagaimana jejak pemikiran ini kita hilang. Beliau ini tokoh-tokoh yang pemikirannya luar biasa, kalau hilang hilang. Nah, mungkin bisa kalau tema bisa beliau nanti apa, tapi tetap kita pakai dalam seperti itu. Ya. Jadi ini komitmen, termasuk kita bicara tadi tentang komitmen. Ini komitmen harus jadi. Mungkin nanti di tempat Pak Amos sudah mulai ada naskah yang masuk dulu. Itu yang jadi membahas tentang komitmen dan yang lain-lain. Tapi karena saya belakangan menanggapi yang sudah ada saja. Begitu sementara masuk. Daniel sebelum zamannya subur sih sering tidak pernah. Wah, ini mulai. Ini bareng pinangge pun. Lagi mana kira mau ya. Ya baik tuh mbak cewek tuh jadi Bisa dia. Iya Pak. Ya Bung, sekarang kan Habib sudah lagi itu. Jadi bukunya lagi. dibuatkan dengan KP ya. Iya. Itu Kanjeng Pangeran saya siap-siap kita. Karena beliau kan menulis buku tentang John Scapa. Jadi judul bukunya itu John Scapa. John Scapa itu menggambarkan bagaimana kondisi perjalanan beliau mulai dari agen intelijen terkait dengan misi perdamaian di Timur Tengah yang bersinggungan langsung dengan agen-agen intelijen rahasia luar negeri, terutama Mossad, terutama beberapa di Saudi, Iran dan sebagainya. Dalam pembaraan beliau itu memang dituangkan dalam buku itu sudah dikawal itu berbahaya ya sih. Tapi itu kan, nah ya, beliau memang asli dalam kaitannya dengan dunia intelijen di luar negeri. Sulit untuk mencari sosok itu. Ada itu kemarin itu dari NU malah mantan wakil kepala BIN Pak As'ad Said Ali. Beliau juga paham terkait dengan peta global, peta kondisi global dunia. Dan Pak As'ad ini produktif. Kemarin itu menuliskan buku Pebaya ini juga terkait dengan intelijen. Ceritanya menarik, tulisannya bagus, dibaca itu tidak jenuh. Jadi ciri-ciri buku bagus itu ketika dibaca oleh ini siapa? Wah Pak Utomo nih. Lakonnya tekok. Udah umum deh. Lagi ke pati.
Jadi ini luar biasa sekali. Dan apa? Ini menggambarkan pada kondisi perjalanan. Moga Pak Utama. Oke, dipakai, sandalnya dipakai aja. Jadi mana aku tak beres. Baru jadi tangan banget tadi. Pak Pendeta. Enggak. Bener mana? Bukannya kita malah dulu. Itu. Langsung dari sana. Tapi dia Halo tuh tekor dhisik jagoan wong loro kenalane Keri. Piye urusan dia itu? Lah itu gue kenalan gue terus lagi jagongan itu. Ini beliau yo tak lupain. Dan saya orang saya sudah tidak asing, tidak perlu mengenalkan diri. Saya sudah kenal dulu itu. Masalahnya belum kenal saya. Maka terus Pak Paulus tadi kita harus meninggalkan jejak yang bagus. Maka untuk mulai bulan depan kita coba untuk inventaris tema yang akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, basicnya apa? Ada budaya ya budaya, basicnya buruk pelayanan ya pelayanan apa disampaikan nanti akan kita kasih judul-judul. Nah, kita paling tidak dari 2-3 halaman itu sudah. Nanti kalau sudah banyak kan jadi sebuah bunga rampai itu, dan nanti akan ada prolog, ada vlog. Saku tidak masalah, itu saku tidak apa-apa. Tidak harus besar kan saku, tapi isinya kan bisa menyangkut semuanya. Ya siap Pak usulannya Pak Pendeta bagus. Nanti kita coba untuk pertemuan berikutnya kita inventaris tema untuk ya temanya harus disampaikan ya. dulu. Jadi nanti kita satu ini misalnya tema kasih sayang ya. apa tema ya pokoknya beda tapi mesra. Jadi misalkan usulan tema yang saya sampaikan nanti bisa dielaborasi sendiri oleh masing-masing dari para tokoh manajer. Nah, itu kan biar enak. Jadi nanti biar itu menjadi sebuah sang bahwa kita ini eksistensi dari FKLK masih ada dan jejak yang akan kita ibaratkan untuk bisa dipelajari seluruh khalayak itu ada. Ini. aku tambah aja. Moga jadi nganggung. Saya usul ada koordinasinya Pak. Dan dia yang jadi pimpinan. Oh siap, tidak apa-apa. Soalnya beliau kan sudah sering Ya. nulis buku. Oke, koordinasi Belum untuk pernah nulis buku. koordinasi untuk pengumpulan naskah masih Pak. Kan beliau sudah apa editornya? Editornya apa Pak? Ya. Saya bawa. Oke, terima kasih. Selamat datang Mas Ganjar. Betul. Begini, saya kok senang ya aktual ya. Artinya aktual itu konkret. Yang nulis ya konkret. Kan menulis sebuah sejarah gitu. Tapi sini kan sesuai dengan bidangnya masing-masing, passionnya masing-masing. Ada Pak Gadi passionnya nulis, Pak Paulus passionnya renungan dan sebagainya untuk nasihat. Saya punya passion juga yang sudah lama saya cita-citakan sebelumnya. Saya ingin bergaul dengan karya saya. Yang paling sederhana kemarin kan jenis sama buruk. Buruk di Jota, ayo workshop. Topeng, bikin topeng anak-anak khususnya. Free. Ada. Kalau tempatnya ini kan saya nggak jalan tiga IDW. Jadi dengan passion itu kemungkinan ada poin yang menarik untuk si pelaksana. Misalnya saya mau workshop pembuatan topeng lingkungan, cinta lingkungan kepada anak-anak, sampah, ekokulturing ya, kebudayaan dan lingkungan.
Itu kalau ke titik-titik komunitas pendidikan semua, Pak Amos misalnya, semua anak-anak dari sekolah minggu itu apa namanya, tidak harus banyak, 10 orang, 15 orang, berapa pun. Pemerintah cuma ada ikatan aktual dengan teman-teman di pesantrennya Said misalnya. Jadi ada, tadi kalau tapak tilas itu ada petilasannya bagian, jadi topeng ini digawe begini. Jadi atas nama kalian aja, enggak, jangan saya hanya akan sambung menyambung itu saja. Itu kan aktual dan konkret apa saya bisa persisasi. Saya kira gitu. Ya, buat kepentingan malam ya. Terima kasih Jandet, pokoknya kita tetap nyuwun berkah dengan bagi sesepuh wong tua iki berkah. Nek iso ngancani ngene iki kowe senenge ra jamak ngene to. Untuk berkah. Ada yang disampaikan Bu Yayu? Kaosnya beda tapi Saya bingung mas, mau ngomong apa? Oh, enggak apa, Pak. Saya itu cuma elu-elu loh. oh bukan negara berkah. Pak, iya. Senang ketemu teman-teman, bisa kita kan berbagai kalangan. Saya suka, ya. Jadi ya ada yang Kristen, Islam, Katolik. Itu kalau kita kumpul semua berarti kan kita bersaudara dan kita bisa menghilangkan fanatik kita. Itulah saya ikut FKRK itu, senang dulu anggotanya banyak yang datang, yang dulunya. Terus seperti Pak Lukas Pri hari apa? Itu karena sudah pensiun juga. Terus waktu Pak Budi yang ngajar Pak Boro, ya. Terus saya suka itu. Jadi untuk pesan saya hanya seperti itu untuk FKRK, dan saya sendiri tidak begitu aktif dengan sekarang, apalagi kendalanya kalau jauh itu naik sepeda sok belerengan ya, papasan itu. Jadi seperti itu Mas Nathan ya. Rombongan nanti dia rombongan. Iya. Bisa diatur ya. Iya. Nanti Bapak Ibu ditahu Ya. Ya. Terima kasih Bu Yayu atas kebersamaan kita semuanya. Jadi karena kita ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, agenda-agenda yang formal ya. Yang formal nanti ranahnya Pak Faisal, itu biasanya detail, itu yang formal gitu. Nah, kalau Pak Faisal itu biasanya kalau ada acara lebih dari 100, paling enggak target yang 100 orang gitu. Karena memang itu formal kan itu. Kalau kita ya kadang-kadang sebenarnya rutinan nanti besok berkarya melalui ya hal-hal yang itu, saling tukar pengalaman, saling tukar informasi nah itu yang penting. Nah ini hadir pada malam hari ini Pak pendiri, Dewan Pendiri Forum Komunikasi Lintas Kultural. Jadi kalau soal sejarah, dengan tidak sekarang kita baru pada itu. Tapi kalau berdiri, masuk yo ngasih orang muda yo. Pak Pendeta Abel Nego Tomo Tasyo terkait sejarah lahirnya LKLK, terus lahir LKLK, terus lahir JLK, terus Omah Hijau itu dari akar sejarahnya bagaimana itu bisa dijelaskan. Biar yang baru-baru ini bisa Pak Daniel itu sebenarnya lama, tapi gabungnya kayaknya baru gitu loh. Ini kan perlu didukung, disambung kan. Betul. Itu kan. Atau luar saja bisa. Semoga wong Jawa kabeh.
tahun itu dimulai dari peristiwa bom. Terus mulai kan peristiwa bom teror itu. Dan kalau mau jujur memang Sukoharjo, Solo, Sukoharjo, Luki itu jadi pusat perhatian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang dari dulu kalau bicara bicara relasi di wilayah Grogol, Sukoharjo itu kalau mau jujur ya buruk. Saya ini termasuk simbah saya meninggal dan tidak bisa dikubur di desa itu. Digerebek waktu ibadah ya biasa dulu saling. Tapi itu bukan sesuatu yang membuat saya menjadi memiliki penilaian wah berarti ini Indonesia ini agama tidak dilindungi atau minoritas itu bukan seperti itu. Perspektif saya seperti itu karena dari dulu saya juga melihat bahwa kecenderungan mayoritas memang selalu seperti itu. Tapi yang saya pandang atau saya nilai itu dari sisi relasi hubungan itu tidak baik di Sukoharjo. Di Solo juga tidak. Ya zaman dulu itu memang musuhnya laskar, barangnya musuhnya laskar. Jadi pasca tahun 99 selesai, terus masuk tahun kan pasca reformasi itu, ya memang harus diakui musuhnya kayak menunggui. Gitu. Teman-teman saya yang gabung di situ juga banyak. Nah, karena relasi yang tidak baik itu, terus berpikir bagaimana membangun relasi. Karena bukannya tidak percaya kepada pemerintah, tapi realitasnya kan pemerintah kan sifatnya formal dan menurut saya belum cukup. Dan kali bersambut lah, unit saya itu dulu di sini kosong, ada saya kosong. Pak Faisal kan zaman rekasannya di sini. Kayak Pak Sandi itu kan zaman rekasan. Zaman kita ini soal rekasan di sini ya. Penak terus. Aku langsung ngalami. Penak terus lah. Jadi zaman rekasannya di sini kan. Jadi dari masa emas kemudian masa titik nol mulai dari awal itu biasanya kan orang susah mungkin kan terus pikirannya kan terus jadi pinter gitu. Ya kemudian terjadi komunikasi relasi saya dengan Pak Faisal. Tapi ada satu sebenarnya yang tidak boleh diabaikan itu Pak Zen Fatoni. Itu yang punya peran sangat penting. Saya kenal dengan Pak Faisal ya dari Pak Zen. Jadi kalau tidak ada Pak Zen ya mungkin ya tidak ada. Tuan Sukoharjo udah gak ada? Belum. Ini mau kontak 25 Mei gitu. Beliau yang sangat berperan untuk menyambungkan orang-orang awal sampai akhirnya ya semi partikelir ya tadinya bupati Pak Toha tapi menjadi wakil itu kan selalu mepet sebenarnya. Gue ada wakil saya arti soalnya partai ini partai nggak tahu tapi jadi wakil itu kan perannya biasanya terbatas. Ya akhirnya terus ya sebenarnya ingin nyambung aja Pak. Jadi ya relasi sifatnya ya nek kekancan ya kekancan tenang ya tidak permukaan saja. So menjalin pas seduluran ya berarti pas seduluran yang timbul karena bukan hanya kepentingan tapi memang karena ada relasi yang terbangun seperti itu. Tapi yang memang yang paling berperan Pak Faisal dan saya hanya mungkin biasa saya itu hanya ngancani. Terus rampung ngancani itu biasanya ya selesai. Memang saya mengambil posisi. Nah tapi nampaknya memang kalau problem relasi toleransi itu kan biasa di Indonesia. Dan menurut saya ini mungkin akan menjadi relevan lagi, sangat dibutuhkan lagi. Gejalanya
karena Pak Faisal bisa mengambil peran yang besar sangat baik. Dan salah satu kunci kalau dari pengamatan saya, NU Sukoharjo itu kalau zaman dulu ngomong NU itu rawani asli. Pakai saya itu loh, dan menurut saya itu sangat punya peran sekali dalam proses interaksi antar kelompok. Jadi gitu, Pak Faisal terus dulu pernah berganti ke Pak Mulut ya, Pak Mulut lalu ke ya rutinan seperti ini menurut saya penting Pak. Yo bu piro ae. Senggel. Sebenarnya sih kalau Mas mantep atau konsentrasi sidik sih nanti pasti akan beda bentuk. Jadi misalnya kayak penulisan buku, saya itu sinau nulis dari Pak, nulis terbitnya dari Pak saya. Ya lumayan lah. Nah, buku rutin ya udah sasi terbit gitu. Sudah berapa tahun? 6 tahun Pak, ini ulang tahun. Renungan harian atau bahasa Jawa. Dulu pernah 10 bulan, kemudian ada buku telusur. Jadi dan itu memang untuk suwe Pak, tapi nanti akan terasa gampang. Apalagi kalau buku-buku toleransi, bisa dong ya, buku toleransi jaringan aja itu. Terus nek sing ngarep event ya boleh saja sih Pak, tidak harus Pak Faisal. Tapi FKLK memang event ini tidak terlalu politis, dan politis itu enggak. Misalkan Pak Suronan, Mantram Gayatri, ya boleh. Atau Pak Soko, boleh aja. Ada yang ulang tahun gitu-gitu, event-event itu boleh. Nek terang yang kuno ya Pak. Tapi saya sangat berterima kasih dan kalau ada nanti ada keberlanjutan komunitas yang lebih luas lagi juga baik. Gitu. Nah tentang CLK, rumah hijau, kemudian LK itu sebenarnya basisnya dari sebenarnya bisa Pak. Jadi FKLK ini kan lembaga terbuka, siapa saja bisa akses gitu. Cuma ya memang Pak Faisal kan memang bidangnya menunggu, jadi dia bisa dari sini terus melahirkan banyak bicara. Rumah hijau, terus CLK, jaringan lintas kultural, ya macam-macam ada banyak. Ini Pak komunitas, jadi kalau ada apa-apa bisa ngomong dengan siapa saja. Dan menurut saya Sukoharjo termasuk sangat bagus. Kayak gitu Pak, kira-kira Pak mantap. Terima kasih Pak Abed Lego Tomo Prastio. Jadi kita informal lagi dari yang kecil, jadi kita coba berkarya untuk nanti ada sesuatu yang besar dari forum kita. Jadi target pertama atau target yang utama di tahun ini itu adalah meninggalkan legasi terkait dengan literasi buku. Coba nanti ini kita kembangkan mulai bulan depan, itu kita inventaris tema yang akan kita sampaikan di grup dan masing-masing tokoh untuk bisa menulis sesuai dengan tema. Tidak usah banyak-banyak, 2-3 lembar saja cukup, karena nanti akan kita kumpulkan dalam sebuah buku bunga rampai. Nanti diedit oleh Pak Daniel Agus Marianto untuk nanti bisa untuk kita terbitkan. Dan ini bagian dari jejak karya yang saya kira penting untuk diwariskan kepada para anggota-anggota lain. Karena Pak FKLK ini kan terbuka seperti yang disampaikan Pak Utomo tadi. Barangkali nanti banyak yang tertarik untuk gabung menjadi anggota-anggota FKLK itu yang sudah lama-lama ini bisa memberikan semacam perkenalan melalui buku ini. Oh ini terkait dengan sejarah, legasi, terkait dengan kerukunan, terkait dengan rencana program kerja dan sebagainya, itu yang bagus.
Tapi ya ini kita perlahan, karena masih banyak sebenarnya yang perlu dieksplor di Sidoarjo, di Solo ini yang belum kita kunjungi. Nah, ke depan selain pertemuan bulanan, kita juga ada agendakan untuk siang atau hari apa, hari Jumat atau apa itu yang tidak terbentuk pada ibadah, misalnya habis Jumatan itu, atau hari Selasa atau Rabu siang untuk pilih, itu untuk yang tempat ibadahnya bisa menjaga kerumunan. Seperti Taman Sari kan kita belum lah, mungkin bisa siang kapan itu kita agendakan. Asalkan ada datanya, itu nanti kita bisa menyiapkan armada, sehingga kekhawatiran Bu Yayu terkait dengan perjalanan jauh dengan sepeda motor itu bisa diminimalisir dengan armada, misalnya satu mobil dari utara kan gitu. Itu kalau ada listnya itu bisa. Tapi kalau mau berangkat sendiri seperti Ki Jandrit, walaupun sudah sampai usia segini masih motoran kemana-mana, ya tidak apa-apa gitu. Karena kan hobinya Ki Jandrit traveling gitu, motor kan hobi. Mepet Ya, setelah di Tawangsari mungkin bisa di Sidoarjo bagian timur dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi targetnya itu Ki Pak Bapak Ibu semuanya. Jadi pada pertemuan malam hari ini kita kesinambungan supaya tidak putus seperti yang disampaikan Guru dan Pak Paulus tadi. Ke depan atau minggu atau bulan depan kita ke Gereja Ijo. Nanti pertemuan berikutnya akan disampaikan pada bulan depan. Saya kira itu untuk pertemuan sudah sampai jam 10 ini. Ini mau Barca Ojo ning gereja. Barca Omah Ijo ning gereja. Gereja Ijo. ini kantor Ijo. Kantor Kantor Ijo. Sebenarnya hijau itu kan adem gitu Pak. Warna hijau itu kan adem. Terus katanya warna surga itu hijau kan itu. Katanya. Mulai Tiongkok orang kayak apa? Saya kira pertemuan malam hari kita cukupkan karena jam 10 itu oke. Ya, kita bertemu lagi Selasa bulan depan. Insya Allah kita itu Selasa kedua. Sama Selasa kedua nanti tanggalnya coba kita buka habis ini. Nanti akan kita undangi untuk ketemu di Gereja Ijo di malam haji dan banyak Tanggal 10. mungkin. Dulu masih komplit Pak almarhum Pak Pendeta Immanuel Manati Zega juga Pak Zega itu waktu dulu juga penulisan aku wartawan itu. Oke, kita akhiri Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya di kantor PCN Sidoarjo. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita akhiri ya. Kita akhiri dengan doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kerawan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berkah dalam Rahayu. Namo Buddhaya Om Santi Om.